Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 4 rumah hangus terbakar di kawasan padat penduduk Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah. Dokter perintis RSUD IA Muiz meninggal dunia karena COVID-19. Kita awali Kaltim Headline Malam kali ini. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur mendeklarasikan wilayah bebas korupsi di auditorium kantor BPK Kaltim Jalan Muhammad Yamin, Samarinda. Sejumlah pejabat mengapresiasi gerakan moral tersebut dan berharap diikuti oleh instansi pemerintah lain di Kalimantan Timur. Deklarasi dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun. Terlihat juga unsur Polri dan TNI serta Kejaksaan serta Wakil Wali Kota Samarinda Barkati dan Wakil Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah. Membuka acara deklarasi dilakukan hand scanner oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dade Nandemar. Acara tersebut juga disiarkan serentak dengan webinar dan diikuti seluruh kepala daerah dan DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur. Gerakan moral menuju wilayah bebas korupsi mendapat apresiasi berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun menilai gerakan itu patut diikuti oleh instansi pemerintahan termasuk kalangan legislatif di Kalimantan Timur. Adalah deklarasi wilayah anti korupsi ya. Kita berharap ini momen sangat luar biasa bagus. Kita berharap setiap instansi atau setiap organisasi pemerintahan itu melakukan hal yang sama. Ini adalah bentuk dari komitmen bersama, komitmen semua pihak untuk mewujudkan kawasan bebas korupsi dan kawasan yang berintegritas. Ini terkait adanya deklarasi hari ini, saya kira ini sangat bagus sekali, terutama kami di lembaga DPR yang setiap tahun melakukan pembahasan APBD, bagaimana bekerja secara profesional dan untuk kepentingan masyarakat Kota Samarinda. Terus di DPR sendiri nanti Pak seperti apa? Ya. Di DPR sendiri seperti apa nanti? Kalau di DPR sendiri ya seperti biasa kita akan melaksanakan tugas-tugas tupoksi itu sesuai dengan aturan. Apalagi dalam hal pembahasan juga kan ada tahapan-tahapan pembahasan yang memang harus kita ikuti bersama. Wakil Wali Kota Samarinda Barkati juga mengomentari acara deklarasi BPK menuju wilayah bebas korupsi. Menurutnya, komitmen bebas korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri. Misalnya kalau semua diri pribadinya udah mulai ada inisiatif untuk melawan itu, damailah sudah. Tapi kalau sudah ada yang muncul satu, ini yang mulai bahaya. Iya. Jadi harus kita mulai dari diri kita, supaya kita punya prinsip untuk adanya kejujuran. Kan dimulai kejujuran. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Serangan virus corona semakin membuat mencekam warga Kalimantan Timur. Kabar duka datang lagi di Kota Samarinda. Salah seorang dokter yang pernah menjadi perintis berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah IA Muiz Samarinda dan pernah menjabat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Samarinda meninggal dunia setelah diserang COVID-19. Berikut informasinya. Suasana duka menyelimuti jajaran para medis di Samarinda. Seorang senior mereka berinisial EN yang cukup dikenal sebagai salah seorang perintis dan direktur pertama di RSUD IA Muiz Samarinda Seberang meninggal dunia dalam usia 66 tahun.
Dr. EN meninggal dunia Kamis pagi 27 Agustus pukul 7.20 waktu Indonesia Tengah. Dia mulai masuk perawatan di RSUD Awe Syarani 18 Agustus lalu dengan diagnosis pneumonia COVID-19, gagal napas, dan diabetes mellitus. Keluarga besar Dr. Samarinda, termasuk sejumlah staf di RSIA Muiz, turun mengantar jenazah ke pemakaman khusus Raudatul Jannah Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Meski hanya bisa mengantarkan dari kejauhan karena pemakaman dengan protokol COVID-19, para dokter mengaku merasa kehilangan sosok senior yang mampu memberikan motivasi dan etos kerja yang tinggi. Itu orangnya kuat, tangguh gitu ya, keras, membimbing kami itu tegas gitu. Tapi kalau ada apa-apa dengan anggota, beliau pembelaannya bukan main. Iya. Dan beliau itu ketua ID kami dua kali periode. Iya. Karena memang kepemimpinan beliau itu bukan main. Iya. Membangun rumah sakit Muiz awal itu beliau. Iya, beliau memang pionirnya kan itu beliau. bukan main itu. Bukan main perjuangannya pertama kali. Jatuh bangunnya membangun rumah sakit Muiz itu beliau itu. Ya itulah Bu, insya Allah husnul khotimah. Itu kami itu kesoknya, iya waktu kami jemput. Prosesi pemakaman dilakukan tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda. Tim menjemput jenazah Dr. EN dari RSUD Awe Syarani sekitar pukul 11 untuk dikebumikan secara protokol COVID-19. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 27 Agustus 2020, tepat pukul 11.20, kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan pemakaman yang ke-42 terhadap jenazah dengan inisial EN, usia 66 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit Abdullah Hapsarani pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan diagnosis pneumonia DM dan gagal napas. Dan tadi pagi tepat pukul 07.20 tanggal 27 Agustus 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan hasil swab atau PCR-nya terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga yang bersangkutan berstatus positif COVID-19. Dan saat ini sedang kami lakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Raudatul Jannah Serayu Tanah Merah, Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Kawasan padat penduduk di RT 2021 Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah hangus terbakar pada Kamis subuh. 10 unit mobil pemadam dikerahkan BPBD untuk melakukan pemadaman. Pemukiman padat penduduk di kawasan RT 20 dan 21 Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah hangus terbakar pada Kamis subuh sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Api dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya akibat hembusan angin yang cukup deras dan juga banyak bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Balikpapan menurunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran untuk dapat memadamkan kobaran api. Namun kendala yang dihadapi oleh petugas jalur menuju lokasi kebakaran, ditambah dengan adanya pipa gas yang membuat api masih menyala. Dengan kesigapan petugas BPBD Balikpapan, api dapat dikuasai sekitar 1 jam kemudian. Data sementara sekitar 4 rumah yang habis terbakar. Ceritanya kayak jam berapa mulainya? Kira-kira 3:30 lah tadi. Ah. 3:30. Kasih lampu. Dari rumahnya Jubriansah. Oh gitu. Itu ada orangnya kayak? Ada. Orangnya jualan kan di pasar bawah. Karangjati. Itu apinya dari mana? Dari dapur kah? Dari mana? Nggak mungkin dari dapur. Tapi kayak tiba-tiba ngeliat sudah besar. Sudah besar. Kan aku di bawah ini rumahnya, yang bawahnya. Oh, di bawahnya kayak. Terima informasi jam 3.30 dari masyarakat. Jadi kita bergerak ke TKP daerah Karangjati ini ya. Cuma untuk situasi jalur ini agak sulit ditempuh, kendala kita seperti itu. Walaupun kita lihat lebih daripada 10 unit yang ada di TKP untuk mengantisipasi api ya, baik dari atas maupun ke bawah. Tapi beberapa rumah masih terlihat terbakar. Di samping itu memang api juga masih hidup karena adanya jaringan gas itu ya yang tidak berkatup otomatis mungkin. Jadi
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab utama masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Semakin meluasnya penyebaran virus corona ternyata berdampak pula munculnya berita-berita bohong alias hoax. Salah satunya anggota DPRD Kaltim Syaifuddin Juhri yang merasa dirugikan antara adanya isu penyakit menular itu. Gedung DPRD Kaltim sempat ditutup alias lockdown. Itu lantaran ada anggota DPRD yang dinyatakan terkonfirmasi positif. Setelah Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga dinyatakan positif. Hadi Mulyadi dan anggota DPRD Kaltim yang tersebar terinfeksi virus sudah dinyatakan sembuh. Namun ada lagi isu yang beredar liar yang menyebutkan nama Syaifuddin Juhri sudah terkonfirmasi tertular. Konten isu itu jadi ramai di kantor legislatif Karangpaci. Mulai dari pimpinan sampai sejawat Syaifuddin Juhri bertanya-tanya. Bahkan ada yang menjauhi karena khawatir ikut tertular. Syaifuddin Juhri adalah politisi dari daerah pemilihan Samarinda melalui Partai Nasdem. Ya, yang diisukan selama ini terpapar dan sebagainya, hasil swabnya positif. Nyatanya beliau sehat-sehat saja, dan beliau sama sekali tidak merasakan sakit apapun. Permasalahannya beliau juga tidak menerima itu hasil swab secara resmi. Jadi begini, kaitannya dengan permasalahan mengeluarkan statement yang itu menyangkut orang lain, tolong diklarifikasi kebenarannya dulu. Jangan asal ngomong kaitannya, apalagi ini kaitannya menyebutkan lembaga itu klaster DPR. Ya, inilah yang harus diklarifikasi kebenarannya, dicek dulu kebenarannya, apa permasalahannya, betul atau tidak, orangnya atau betul atau tidak, apa yang disampaikan Ibu Ferry tadi juga benar. Jangan sampai itu namanya sama, alamatnya beda. Nama boleh sama tapi Wakil Ketua DPRD Kaltim mengakui sampai sejauh ini klaster DPRD Kaltim sudah selesai. Dia berharap kejadian penularan tidak terjadi lagi. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua pengedar narkoba di kawasan Balikpapan Barat dibekuk Res Narkoba Polresta Balikpapan. Kedua tersangka dibekuk di lokasi yang berbeda. Dua orang tersangka pengedar narkoba dengan tangan terborgol digiring petugas kepolisian Res Narkoba Polresta Balikpapan pada Selasa siang. Kedua tersangka ini dibekuk di dua lokasi yang berbeda di Jalan Sultan Hasanuddin Balikpapan Barat dan Jalan Walter Monginsidi Margamulyo Balikpapan Barat. Pengungkapan peredaran gelap narkoba di kawasan Balikpapan Barat berawal dari informasi masyarakat bahwa di kawasan Jalan Hasanuddin Karyangau Balikpapan Barat sering terjadi transaksi narkoba. Tim Opsnal Reskoba Polresta Balikpapan dengan cepat bergerak dan berhasil membekuk tersangka SY alias Pak D
dan ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 23 paket sabu dengan berat 21,39 gram. Dari hasil pengembangan, polisi juga membekuk JN alias Pesut ditemukan sabu sebanyak 1 paket plastik bening dengan berat 8,24 gram. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp1.050.000 hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Personil opsional Satres Narkoba Polresta Balikpapan dapat mengamankan seseorang bernama inisial SY, usia 40 tahun, yang beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Karyango, Kecamatan Balikpapan Barat. Yang mana barang bukti yang bisa diamankan berupa 23 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 21,39 gram, serta ada juga dompet kecil warna merah, 1 buah sendokan terbuat dari sendokan plastik warna merah, 1 HP Nokia, kemudian plastik, dan juga uang Rp150.000 seperti yang kita gelar pada saat ini. Nah, setelah ditangkap dan diintegrasi oleh petugas, mengaku bahwa barang bukti ini dibeli dari saudara JN. Saudara JN ini berusia 37 tahun. Nah, didapat saudara JN ini dan integrasi juga barang dibeli dengan harga Rp14 juta. Akhirnya diadakan pengembangan oleh tim opsional dan tidak terlalu lama saudara JN ini bisa diamankan pada pukul 19.30. Saudara JN ini dapat diamankan di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 3,5, nomor Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, tepatnya di sebuah penginapan. Tambal ban, Bang. Ya. Kenapa mau jualan sabu, Bang? Ya, untuk bayar utang. Bayar utang? Iya. Utang apa, Bang? Ya, bayar utang lah. Utang judi apa utang online? Utang lain. Pakai juga, Bang? Jarang-jarang. Berapa kali ngambil barang sama dia? 4 kali. Berapa aja? Yang 4 itu 3. Bang, sekali nominalnya berapa aja? Sekali ngambil berapa dapat, Bang? Sekali ngambil. Untungnya untung berapa, Bang? Untungnya 500-600 per gram. Enggak. Semua. Abang itu edarkannya kemana aja, Bang? Ada kan anak, Mas? Nah? Ada anak remaja nggak? Pelajar? Enggak ada. Edarkannya ke lingkungan sekitar? Ke para pekerja juga. Pekerja juga? Pekerja apa, Bang? Sopir-sopir itu. Kedua tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini diganjar dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Polda Kalimantan Timur menerapkan protokol kesehatan untuk menyetop penyebaran virus COVID-19. Penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkup Polda Kaltim gencar dilakukan guna mengantisipasi sebaran COVID-19 di areal Polda Kaltim, seperti yang dilakukan pada Selasa pagi. Sejumlah personel di Propam Polda Kaltim tampak melakukan protokol kesehatan terhadap internal anggota Polri yang berdinas di Mapolda Kaltim. Tidak tanggung-tanggung anggota polisi yang memasuki Mako Polda Kaltim tanpa menggunakan masker akan dikenakan sanksi push-up. Pengetatan protokol kesehatan juga dilakukan di setiap satuan kerja dengan memeriksa suhu tubuh anggota Polda Kaltim. Menurut Kapolda Kaltim, sebelum melakukan penertiban protokol kesehatan, terutama penggunaan masker terhadap masyarakat, perlunya anggota Polda Kaltim terlebih dahulu disiplin menggunakan masker di lingkup Polda Kaltim. Kapolda juga meminta agar anggota kepolisian dan masyarakat menerapkan yang namanya 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk penerapan protokol kesehatan di Polda Kaltim seperti apa nih, Pak? Mulai kemarin kita melaksanakan protokol kesehatan untuk lingkungan, itu kita lakukan razia, kemudian kita terapkan pendisiplinan ke dalam dulu. Kemarin dan hari ini. Sebelum kita melakukan pendisiplinan kepada masyarakat, kita harus disiplin diri sendiri dulu. Untuk itulah dipimpin oleh Propos dari mulai hari kemarin sampai sekarang kita terapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor-kantor Polri. Diharapkan dengan disiplinnya anggota polisi dapat memberi contoh kepada masyarakat untuk rajin menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pemprov Kalimantan Timur tetap memprioritaskan pembangunan jalan provinsi dari Tering sampai Ujoh Bilang, serta dari Ujoh Bilang sampai Long Bagun dan Long Pahangai. Badan jalan sudah ada, namun dilakukan penataan agar layak untuk dilewati meski baru berupa jalan tanah. Inilah yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur. Gara-gara pandemi COVID-19, anggaran mengalami pemotongan yang mengakibatkan sejumlah proyek dikurangi volume hingga ditunda sampai tahun depan. Dari semula anggaran sebesar 1,4 triliun, dipotong sampai tersisa 736 miliar. Dana itu sudah termasuk untuk proyek fisik, belanja pegawai, dan perjalanan dinas. Besar memang yang kita lakukan refocusing ini dari 1,4 menjadi kurang lebih 1,4 T menjadi kurang lebih 736 miliar. Dan tentunya dengan adanya refocusing ini, kita juga memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang terutama pelayanan dasar pada masyarakat. Kita berupaya menjaga agar pelayanan kepada masyarakat ini bisa meningkat dan bisa lebih baik lagi. Salah satunya kita tetap memprioritaskan pembangunan di kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman yang diprioritaskan adalah infrastruktur jalan dari Kecamatan Tering, Kutai Barat sampai Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Badan jalan sekitar 133 km itu sudah ada, namun masih perlu penyempurnaan. Dari semula dianggarkan 62 miliar, Dinas PUPR hanya memotong 2 miliar. Menjadi 60 miliar. Begitu juga proyek badan jalan dari Ujoh Bilang menuju Long Bagun dan Long Pahangai yang masih terus dikerjakan. Dari semula dianggarkan 14 miliar, terpotong 2 miliar menjadi 12 miliar. Tetap dilakukan pemotongan, cuma tidak banyak di sana. Harapannya agar di sana pembangunan itu bisa berjalan dengan cepat, akselerasinya bisa cepat, dan tentunya
masyarakat yang di pedalaman itu bisa menikmati dengan cepat, khususnya jalan misalnya. Terutama dari Tering ke Ujo Bilang dan Ujo Bilang ke Longpangai. Itu kita prioritaskan untuk dilaksanakan dengan dana yang cukup besar, sehingga bisa mempercepat aksesibilitas masyarakat di sana dan juga membuka keterisolasian. Pekerjaan penyempurnaan badan jalan di pedalaman yang sulit geografisnya, Pemprov Kaltim menempuh cara bekerja sama dengan TNI untuk mengerjakannya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.